Masih meneruskan dari kitab Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah, dan pada pembahasannya masalah kedudukan ya, jabatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya wa syahwatul khafiyatu." Inna sesungguhnya akhwafa, perkara yang paling aku takutkan, ma'akhofu ala ummati, terhadap umatku, ar-riya, yang pertama riya, suka pamer, suka menonjolkan diri, wasyahwatul khafiyatu, dan syahwat yang terselubung, jadi syahwat yang bonceng gitu, jadi yang tersamar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan menjelaskan lengkap hadis ini adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirku asghari." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Apa itu syirkul asghar? Syirik kecil. Ya, jadi yang ditakutkan Nabi kepada umatnya itu apa? Syirkul asghar, syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Syirkul asghar itu apa? Qala ar-riya, yaitu riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati, karena Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat, idza juziyan nasu bi a'malihim, ketika orang-orang telah diberi ganjaran terhadap amal-amal mereka, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian riya terhadap urusan dunia. Fangduru hal tajiduna indahum jazaan, lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka yang kalian dulu pernah nyari muka, caper, dari penilaian orang. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan hadis ini hadis sahih. Jadi perkara di sini riya dan syahwat yang terselubung itu yang ditakutkan Rasulullah SAW adalah para ulama besar sekalipun kadang tidak mampu menyingkap bahaya-bahayanya, lebih-lebih ahli ibadah pada umumnya. Dan penyakit ini menimpa para ulama dan para ahli ibadah yang tujuannya tadinya menyingsingkan bajunya untuk jalan akhirat. Tapi karena saat mereka berhasil mengalahkan hawa nafsu dan menyampai syahwatnya, mereka membawa jiwa mereka secara paksa sebab-sebab ibadah, dan sudah dia tidak butuh penilaian. Jadi kalau para ulama itu dia lebih orientasinya ke akhirat. Tetapi di sini tentang yang dikhawatirkan Nabi ini ternyata bermuasalnya itu dari mana adanya riya dan syahwat tersebut itu. Ternyata dari kemasyhuran, ketenaran, ingin terkenal, berawal itu
Sehingga kalau dia terkenal jadi orang besar, lah orang-orang pada memujinya, orang-orang pada menyanjungnya, dan disinilah awal mereka ingin sekali mendapatkan posisi. Jadi kedudukan itu kan asal kata dari duduk. Duduk itu maknanya posisi, ngambil posisi. Kayak saya duduk di sini, ambil posisinya di sini. Nah, kedudukan berarti ambil posisi. Nama lain dari jabatan, sebuah jabatan, posisi yang bergengsi dalam pandangan manusia. Dan itulah yang membuat dia personal branding, jadi dirinya branding, jadi terkenal. Kalau sudah terkenal, maka disinilah menonjolkan diri muncul. Kalau sudah menonjolkan diri muncul, ujub datang menghampiri, riak datang menghampiri, bahkan keinginan-keinginan disebut Nabi syahwat terselubung. Itu adalah dia keinginan hawa nafsunya itu mulai tercurahkan di posisi itu. Makanya posisi kedudukan jabatan kan sering jadi rebutan, dan pemicu rebutan. Di sini kalau orang Allah ilhami pada dirinya zuhud, zuhud itu bukan berarti nggak punya harta. Zuhud itu bukan berarti dia bajunya lecet, makanannya ala kadarnya. Tapi zuhud itu Allah berikan dia kekayaan, tapi dia sikapi secara kebutuhannya, memenuhi sekedar butuh untuk menegakkan punggungnya ibadah kepada Allah. Sekedar itu. Jadi dia kalau sudah kebutuhan terpenuhi, sudah nggak ada keinginan lain-lain kecuali ya orang zuhud kayak begitu. Jadi makanya obatnya orang yang ambisi pada jabatan kedudukan itu dia harus ada sikap zuhud. Kalau nggak ada zuhud, maka jabatan ini yang betul-betul jadi bumerang bagi dia nanti. Jadi ketenaran, kemasyhuran seseorang sampai dia korbankan menghina prinsip-prinsip agama dengan bahan bercandakah, dengan cara yang betul-betul segala cara yang penting terkenal. Makanya ada pepatah, kalau mau terkenal kencingin sumur Zam-Zam, entar sedunia pasti akan mengenalnya. Kan ketenaran seperti itu kan terkenal dengan cara tercela, padahal di sini